Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Mari dengan iman yang terus dituntun oleh firman Tuhan, kita kembali berjumpa melalui program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 4 September 2022. Sahabat Rehat, ambillah waktu sejenak untuk berelasi dengan Tuhan kita melalui sapaan firman Tuhan yang menyapa di hari ini. Mari teduhkan hati pikiran kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan kembali disampaikan di hari ini untuk menyapa setiap anak-anak Tuhan yang dengan penuh kesetiaan membuka hati dan kehidupan terhadap firman Tuhan. Secara khusus untuk memulai seluruh aktivitas dan kegiatan kehidupan di hari ini, biarlah firman Tuhan saja yang berbicara bagi kami. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 41. Orang-orang Samaria, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Dia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung.
kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah dituliskannya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Amin. Jangan dicampur adukan. Sahabat Rehat, salah satu kisah yang unik dalam sejarah Israel sebagai kisah Allah adalah dilibatkannya Raja Asyur. Tentunya sebagai bangsa kafir, musuh Israel, dalam menyatakan kebaikan kepada umat Israel. Kebijakan Raja Asyur yang mendukung keberagaman dan kebebasan beragama bagi setiap orang, termasuk warga dari bangsa jajahan, telah menjadi jalan masuk bagi berkembangnya kehidupan beragama secara sinkretis, entah dalam menyesuaikan dan menggabungkan lebih dari satu keyakinan dan praktek-praktek beragama. Lihat di ayat 33. Tentu saja Raja Asyur lebih mengutamakan kepentingan politik, dan karena itu ia tidak menganggap masalah untuk mewajibkan warga Asyur yang dibawa ke wilayah Samaria untuk beribadah kepada Allah orang Israel. Ayat 27-28. Sambil tetap menyembah juga dewa sembahan mereka di tempat asalnya, termasuk penyembahan yang mengorbankan manusia. Sahabat Rehat, apa yang kelihatannya baik dan bijak? Setidaknya dalam rangka merangkul seluruh rakyat. Tidak sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh Allah yang telah menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir dan menjamin kelepasan mereka dari tangan semua musuh. Kebijakan raja dan kecintaan rakyat kepada adat istiadat nenek moyang telah melanggengkan praktek beragama yang menyimpang, menduakan dan mencampur adukan. Lain halnya dengan yang masih sering dianut dan dipraktekkan oleh sekelompok orang di beberapa daerah, dianggap sebagai sesuatu yang bijak kalau adat istiadat dipisahkan dari agama. Kita bersyukur bahwa gereja terus mengupayakan supaya warga gereja tidak tersesat dengan menjadikan adat istiadat sebagai semacam agama baru, melainkan sebagai anugerah Allah yang dihidupi dalam iman untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur firman Tuhan yang menyapa di hari ini, firman kebenaran yang juga akan menuntun kami hidup dengan baik dan benar. Setiap hari kami berhadapkan dengan berbagai pilihan. Setiap hari kami berhadapan dengan banyak kebaikan-kebaikan di sekitar kami. Tetapi satu hal, bahwa hanya kepada Tuhan saja yang sudah mengasihi kami. Dalam karya Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kami membawa seluruh kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntun kami Bapa untuk menjalani setiap bentuk perjalanan kehidupan kami dengan iman yang tertuju hanya kepadamu saja. Di mana saja anak Tuhan berada di hari ini, tentunya dengan kekuatan dalam firman Allah, terus berkarya, terus mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Allah dengan sebaik-baiknya kepadamu, bahwa hiduplah adalah anugerah Tuhan yang harus diperankan dengan penuh kebersyukuran. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, biarlah sepanjang di hari ini
Tuhan saja yang berbicara, kasih Tuhan saja yang nyata, bahkan berkat Tuhan yang melimpah bagi kami. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan.